Beliau merupakan Sunan Ampel atau nama aslinya yakni Raden Rahmat. Beliau merupakan anak dari Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan yang berasal dari daerah Campak. Setelah berjalan-jalan dan melihat perkampungan tersebut, akhirnya Sunan Ampel melakukan tujuan utamanya datang pada perkampungan tersebut, yakni hendak menemui bibinya yang merupakan seorang putri negeri Campak dan menjadi istri dari Raja Majapahit. Bibi beliau bernama Dyah Dwarawati. Assalamualaikum, wahai bibiku Dyah Dwarawati. Waalaikumsalam, wahai anakku Raden Rahmat. Apa kabarmu, Bi? Sudah lama kita tidak berjumpa. Bibi baik-baik saja, bagaimana denganmu? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, Bi. Syukurlah kalau begitu, bagaimana? Apakah engkau sudah melihat-lihat warga kampung ini? Oh, sudah. Saya sudah melihatnya barusan sewaktu saya melakukan perjalanan ke sini, Bi. Baiklah nak, mari ikuti Bibi. Wahai anakku, inilah tempat untuk engkau tinggal sementara waktu. Semoga engkau merasa nyaman ya. Baiklah, Bibi. Terima kasih banyak atas tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Sunan Ampel kembali berjalan-jalan lagi di perkampungan itu. Beliau melihat-lihat warga yang sedang bekerja di sawah. Beliau mencoba mendekat dan berinteraksi dengan warga yang sedang bekerja di sawah tersebut. Assalamualaikum, wahai penduduk desa. Rajin sekali engkau dalam bekerja. Tuan, aku sangat rajin bekerja untuk menafkahi istri dan anak saya. Apakah Tuan bukan berasal dari penduduk desa asli sini? Kok saya belum pernah melihat Tuan? Benar, wahai warga desa. Saya memang bukan asli penduduk sini. Saya kemari karena hendak menemui bibi saya, Dyah Dwarawati. Siapa engkau dan dari mana asal engkau, wahai Tuan? Ini adalah wali Allah yang berasal dari negeri Campak. Ah, Allah? Siapa Allah, wahai Tuan? Allah adalah Tuhanku. Allah itu Tuhan seluruh umat Islam. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah juga Tuhan yang memberi rezeki kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Baiklah Tuan, saya harus cepat menyelesaikan pekerjaan ini. Mungkin kita dapat berbicara lain waktu. Baiklah penduduk desa, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Saya juga hendak pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Silakan Tuan. Sunan Ampel kembali berjalan untuk melihat situasi di perkampungan tersebut. Saat melangkahkan kakinya, beliau dikagetkan dengan adanya sekumpulan warga yang sedang memukuli seseorang. Dengan refleksnya, Sunan Ampel langsung berlari mendekati gerombolan warga tersebut. Assalamualaikum, wahai para penduduk desa. Ada apa kali ini? Tuan, ada anak muda yang sudah mencuri tas milik saya dan perbuatannya membuat saya marah. Penduduk desa yang arif, sudah. Bukan begini cara menyelesaikan masalah yang benar. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya, Tuan? Dalam keadaan yang seperti ini, kita harus mencari kebenaran terlebih dahulu dalam masalah ini. Kita harus mencari kebenaran dari kedua belah pihak. Kita harus tabayun. Dia memang sudah jelas-jelas mencuri tas milik saya dan ini saksinya. Betul sekali Tuan apa yang dia katakan. Saya saksinya. Dia adalah pencuri dan dia pantas dipukuli. Baik. Jika memang benar demikian, kita harus cari tahu terlebih dahulu alasan dia mencuri. Wahai saudaraku, kenapa engkau mencuri? Begini Tuan, ladang yang saya garap mengalami gagal panen dan saya tidak mendapat pemasukan. Jadi saya terpaksa untuk mencuri untuk kebutuhan istri dan anak. Jadi maafkan saya Tuan. Oh, jadi begitu ceritanya, wahai saudaraku. Jika memang begitu, mengapa engkau harus mencuri? Allah akan terus memberi rezeki kepada hambanya selagi hamba tersebut mau berusaha.
Jikalau engkau gagal, engkau jangan berputus asa. Jika engkau gagal itu sebenarnya engkau sedang diuji. Apakah Allah itu, wahai Tuhan? Manusia seperti apakah dia? Allah itu adalah Tuhanku. Allah adalah Tuhan semua makhluk. Allah adalah Tuhan seluruh alam. Dan Allah lah adalah Tuhan yang mengatur rizki setiap makhluk yang ada di bumi ini. Jadi begitu Tuhan, bagaimana cara kita agar bisa bertemu dengan Allah agar kita dapat meminta rezeki kepadanya? Allah itu gaib. Allah itu tak kasat mata, namun Allah itu ada. Allah terpati dalam hati seorang hamba yang beriman kepadanya. Semakin besar rasa iman kepada Allah, maka semakin cinta Allah kepada hamba tersebut. Baiklah kalau begitu Tuhan. Baiklah, lalu bagaimana nasib orang yang telah mengambil hartamu ini? Apakah engkau akan memaafkannya? Kasihanilah aku Tuhan. Baiklah Tuhan yang sangat bijaksana, saya akan mengampuninya dan memaafkannya. Alhamdulillah, sungguh sangat lembut hati engkau wahai penduduk desa. Semoga rezeki Allah selalu tercurahkan pada kalian semua. Saya izin pamit terlebih dahulu, hendak melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum. Kan Tuhan, terima kasih banyak. Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya dan kembali terhenti ketika melihat sepasang muda-mudi yang kelihatan jalan gentoyongan sambil membawa botol minuman keras. Muda-mudi tersebut keluar dari sebuah gubuk. Mereka sepertinya telah melakukan perbuatan asusila. Hal ini didasarkan karena pemuda perempuan keluar dari gubuk tersebut sambil merapikan bajunya, sedangkan yang lelaki sambil jalan gentoyongan. Astagfirullah, apa yang telah mereka lakukan ya Allah? Apakah mereka telah berzina sambil mabuk-mabukan? Assalamualaikum wahai para pemuda. Sedang apakah kalian berdua di sini? Apakah kalian tidak sadar bahwa tindakan kalian berdua ini dapat menimbulkan fitnah? Jika memang kami telah berzina dan minum minuman keras, kenapa? Memang masalah buat engkau, wahai orang tua. Astagfirullah, tindakan yang kalian lakukan ini salah nak. Mabuk-mabukan dapat merusak akal sehat kita. Pengaruh minuman keras dapat merusak tubuh kita. Dan apakah benar kalian telah berzina? Ya, kami telah melakukan zina. Astagfirullah nak, tindakan yang kalian lakukan ini sungguh sangat keliru. Jikalau umur kalian sudah cukup untuk menikah, lebih baik kalian menikah. Menikah itu dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina. Sesungguhnya Allah itu sangat membenci perbuatan zina wahai para pemuda. Siapakah engkau dan siapa Allah itu? Saya ini Raden Rahmat, wali Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Tuhan seluruh alam. Allah tempat menyembah semua manusia. Seluruh perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Allah ini sangat sayang kepada hambanya yang taat kepadanya. Namun sebaliknya, Allah ini sangat murka kepada hamba yang ingkar kepadanya. Jika memang benar kau ini wali Allah dan Allah itu Tuhan, apakah tindakan yang kami lakukan dapat membuat Tuhan marah? Tentu saja wahai pemuda, namun tenang saja. Semua dosa yang kalian lakukan, insya Allah akan diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih atas penyadarannya wahai wali Allah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa berubah. Namun saya baru melihat engkau di sini. Apakah engkau baru pindah ke sini wahai wali Allah? Benar wahai pemuda, saya ini adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Saya berasal dari negeri Campa. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya katakan untuk pengajaran kalian. Saya hendak pamit terlebih dahulu untuk melanjutkan perjalanan saya. Assalamualaikum. Silahkan wahai wali Allah. Bagaimana jika kita ikuti saja dia? Aku sangat penasaran dengan dirinya. Malah pingsan. Biarkan sajalah. Palingan juga sebentar lagi sadar sendiri. Lebih baik aku bergegas mengikuti Tuhan itu. Tak disangka,
Ternyata dua penduduk kampung tadi yang memukuli maling dan disadarkan oleh Sunan Ampel membuntuti Sunan Ampel dan melihat Sunan Ampel yang menghampiri serta berbincang dengan pemuda yang telah berzina. Luar biasa sekali Tuhan itu. Dia mengajak orang lain untuk meninggalkan kemaksiatannya dan mengajak orang itu menuju jalan kebaikan. Aku sangat terpukau dengan dia. Sama dengan engkau, aku baru menemui orang seperti Tuhan itu. Ada maling, rupanya dibantu mencuri, malah dibantu cari jalan keluar yang sangat bijaksana. Betul sekali engkau. Kita harus mencari tahu di mana dia tinggal dan cari tahu lebih dalam tentang ilmu yang dia punya. Betul itu, sepertinya dia membawa ajaran yang baik dan damai. Pemuda perempuan yang baru saja dinasihati oleh Sunan Ampel juga memiliki pemikiran yang sama dengan dua penduduk yang dibantu mencari jalan keluar sewaktu memukuli maling. Pemuda perempuan itu mempunyai pikiran untuk mengikuti Sunan Ampel guna mencari tahu di manakah Sunan Ampel tinggal. Saat Wati yang berjalan mengikuti langkah kaki Sunan Ampel, dia dari belakang ditanya oleh dua orang yang juga sedang mengikuti Sunan Ampel sedari tadi. Hai anak muda, apakah engkau sedang mengikuti Tuhan itu? Iya, saya sedang mengikuti Tuhan itu. Saya penasaran dengan Tuhan itu. Mengapa kau penasaran dengan Tuhan itu? Tadi aku dinasihati oleh Tuhan itu. Kata-katanya membuat saya penasaran karena saya merasa ada yang spesial pada Tuhan itu. Baiklah, aku juga merasakan yang sama. Mari kita lanjutkan untuk mengikuti Tuhan itu. Mereka bertiga terus mengikuti langkah Sunan Ampel dan akhirnya mengetahui di mana Sunan Ampel tinggal. Mereka kembali membicarakan Sunan Ampel. Wah, ternyata Tuhan itu tinggal di sini. Wah, ternyata ini tempatnya. Terus bagaimana? Apakah kita akan menemuinya sekarang? Ya, jangan sekarang, besok saja. Yang penting kita sudah tahu di mana Tuhan itu tinggal. Baiklah, tetapi ngomong-ngomong, kenapa kalian penasaran pada Tuhan? Tuhan itu membantu menyelesaikan permasalahan kami dengan sangat bijaksana. Dan kami sangat kagum padanya sehingga kami memutuskan mencari tahu. Betul sekali, jika kamu sendiri, mengapa penasaran dengan Tuhan itu? Tadi aku selesai digauli oleh seorang laki-laki yang habis mabuk-mabukan. Tuhan itu melihatnya dan langsung menyuruhku taubat karena Tuhan bisa marah. Aku penasaran dengan semuanya itu. Oh, jadi begitu ceritanya. Baiklah, besok kita kesini lagi untuk menemui Tuhan itu. Iya, besok saya akan kembali lagi ke sini. Sampai jumpa besok. Selepas mengetahui kediaman Sunan Ampel, mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing dan memutuskan untuk kembali lagi ke situ pada esok harinya. Belum bepergian lagi. Baiklah, kalau berlama-lama, kita harus saja temui Tuhan itu. Dia mumpung Tuhan itu masih di rumah. Permisi Tuhan. Apakah Tuhan masih ingat dengan kami bertiga? Saya masih ingat dengan kalian bertiga. Ada apa kalian datang kemari? Apakah kalian ingin menemuiku? Iya Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan. Itu baiklah, silahkan masuk. Terima kasih Tuhan.
tahu ada apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini? Sebenarnya kami bertiga penasaran dengan Tuhan sekaligus kagum kepada Tuhan. Lantas kami memutuskan untuk mencari tahu tempat tinggal Tuhan dan kami sekarang ke sini. Aku boleh tahu kenapa kalian bisa penasaran denganku? Kami kagum dengan kebijaksanaanmu dalam menyelesaikan masalah kemarin. Sepertinya Tuhan bukanlah orang sembarangan, jadi kami ingin lebih tahu tentang Tuhan. Aku jujur, aku sangat merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan kemarin. Kata Tuhan, Tuhan akan marah dan saya harus bertaubat. Dan saya percaya apa yang dikatakan Tuhan karena saya merasa Tuhan bukan orang sembarangan. Jadi aku ingin lebih tahu tentang hal itu. Jadi begitu ya alasan kalian ingin menemuiku? Iya, begitu Tuhan. Baiklah, saya akan tanggapi satu persatu. Memang cara menyelesaikan masalah yang benar adalah dengan cara memahami sudut pandang masing-masing orang yang bersangkutan. Dalam ajaran agama Islam, ini biasa disebut dengan tabayun. Dalam ajaran agama Islam ini, kita lebih mengutamakan kedamaian daripada kekerasan. Nah, jika urusan apakah kita apabila melakukan suatu perbuatan tercela, Tuhan itu akan marah pada kita, itu jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Tuhan agama Islam itu Allah. Allah menyukai perbuatan terpuji dan membenci perbuatan tercela. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, juga Maha Pemaaf. Jika kita telah melakukan perbuatan tercela, kita jangan berputus asa. Kita akan mendapatkan ampunan jika kita bertaubat kepadanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sebenarnya siapakah engkau ini Tuhan dan ajaran apa yang engkau pakai? Aku ini wali Allah, orang yang membawa ajaran Islam, agama yang bersumber dari Allah, Tuhan agama Islam. Ajaran yang aku bawa ini adalah ajaran Islam dan insya Allah aku akan menyebarkan ajaran ini. Sebenarnya dari Tuhan membantu kami dengan sangat bijaksana, kami tertarik dengan ilmu yang Tuhan punya. Kalau kami boleh ikut dalam ajaran Tuhan, bagaimana caranya? Kalian berkenan, saya akan memasukkan kalian ke dalam ajaran agama Islam. Syaratnya cukup mudah, cukup tiru apa yang aku ucapkan. Apakah jika aku masuk ke dalam ajaranmu, aku akan mendapatkan ampunan Tuhan? Insya Allah, jika Allah mengizinkan. Dengan senang hati saya akan mengikuti ajaran Tuhan. Aku tidak memaksa, tetapi jika kalian bersedia, marilah ikuti ucapanku. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah, kalian telah masuk agama Islam. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bertiga izin pamit terlebih dahulu. Kami akan mendalami ajaran ini hari-hari berikutnya Tuhan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, jika ada salam demikian, kalian bisa menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Baik Tuhan, Waalaikumsalam. Setelah berpamitan, mereka akhirnya pulang dari kediaman Sunan Ampel dan kembali ke rumah masing-masing. Pada hari ini, mereka telah masuk ke dalam agama Islam. Suatu hari, Sumilan datang ke rumah Sunan Ampel dan Sunan Ampel pun menerima dia dengan senang hati, seperti warga-warga lain yang datang ke kediamannya. Hai orang tua yang kemarin menasihatiku, apakah engkau masih ingat denganku? Iya, wahai anak muda, aku masih ingat denganmu. Apakah engkau kemari karena ingin menemuiku? Ya wahai orang tua. Oh, jadi begitu. Baiklah, mari silakan masuk. Kalau aku boleh mengetahui maksud kedatangan ke sini, ada apa engkau kemari, wahai anak muda? Tidak suka denganmu, wahai orang tua. Kau tidak usah sok suci dan sok menasihati orang lain. Kau tidak usah merasa paling benar dan menganggap orang lain salah dan sok meluruskannya. Astagfirullah anak muda, aku tidak bermaksud begitu. Aku hendak menyadarkan kau agar tidak tersesat terlalu jauh. Karena dalam agamaku, jika melihat kemungkaran, aku harus mencegahnya dengan 3 hal, yakni dengan tanganmu, dengan mulutmu, atau dengan hatimu. Maaf jika tindakanku kemarin membuatmu tersinggung dan sakit hati. Omong kosong, bilang saja kau sudah mencari simpati masyarakat dengan sok menasihati orang lain. Urus saja dirimu sendiri, tak usah mengurusi orang lain. Nah, mengapa kamu bisa mempunyai pikiran seperti itu?
Tidak berguna bercakap-cakap banyak denganmu. Intinya, jika kau masih begitu, kau akan berhadapan denganku. Astagfirullah, sangat keras hati pemuda itu. Ya Allah, luluhkanlah hati pemuda itu dan berikanlah dia pencerahan, karena Engkaulah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Semoga Engkau memperkenankan. Keesokan harinya, Sumingan kembali datang ke rumah Sunan Ampel namun dengan suasana yang berbeda dengan kemarin. Sekarang ia datang dengan wajah berseri-seri, tidak seperti hari Wahai orang tua, sebelumnya. apakah aku boleh berkunjung ke sini lagi? Wahai saudaraku, aku dengan senang hati akan menerima kedatanganmu di sini. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk, wahai anakku. Hai Tuan, mohon maaf sebesar-besarnya atas tindakanku kemarin. Aku merasa kemarin aku telah keterlaluan. Semalam aku mendapat mimpi bahwa aku menemui orang yang dapat merubah hidupku. Dan aku rasa orang itu adalah engkau. Bila anak muda, aku ikut senang bahwa kau telah sadar. Tuan, aku sudah sadar bahwa tindakan yang telah kulakukan selama ini adalah salah. Aku lihat banyak orang kampung yang mengikuti ajaranmu. Aku ingin berubah Tuan, aku juga ingin mengikuti ajaranmu. Itu anak muda, namun aku tidak memaksa. Tetapi jika engkau memang benar sepenuh hati ingin mengikuti ajaranku, maka engkau tinggal ikuti apa yang akan aku ucapkan. Itu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Terima kasih, aku pamit dulu. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah, jika ada salam demikian, engkau bisa menjawabnya dengan Waalaikumsalam. Baik Tuan, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ini seorang pemuda yang sudah cukup tersesat akhirnya menemukan jalan yang benar. Setelah beberapa waktu, sebagian penduduk desa tersebut telah memeluk agama Islam. Sunan Ampel memiliki ajaran agar dapat menjaga ketenteraman dan kedamaian desa tersebut dengan nama ajaran Mohlimo. Jadi nanti saya akan membuat suatu program yang namanya Mohlimo. Nanti kalian semua para warga desa dimohon untuk hadir di kediaman saya ya. Pada saat itu, Sunan Ampel mengadakan pertemuan dengan beberapa warga yang dianggap berpengaruh dan membicarakan kedamaian dan ketenteraman kampung tersebut. Nah, para warga kampung sekalian, mengapa saya kumpulkan di sini? Karena saya akan memperkenalkan suatu ajaran yang baru untuk menjaga ketentraman dan ketertiban kampung ini. Ajaran ini saya namakan dengan ajaran Mohlimo. Apakah itu Mohlimo, Tuan? Mohlimo itu artinya moh atau tidak pada 5 perkara keburukan, yakni main, madat, maling, ngombe, dan medun. Apa maksud dan tujuan ajaran itu, Tuan? Nah, dengan ajaran ini itu mencegah dan melarang kita untuk melakukan perbuatan tercela yang dirangkum dalam 5 ajaran tersebut. Insya Allah, dengan ajaran ini kita akan tentram karena orang yang melakukan perbuatan tercela dalam perkampungan ini itu akan berkurang. Sejak adanya ajaran Mohlimo, ajaran ini berkembang pesat pada masyarakat luas karena dengan adanya ajaran ini membuat masyarakat merasa tenteram sebab dengan ajaran ini membuat perilaku maksiat yang ada di dalamnya dapat terkontrol. Perbuatan-perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dihilangkan dengan penerapan ajaran ini.
Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan kedamaian dan kelembutan dalam menyelesaikan masalah.